Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kayaknya di sini? Anissa Bu. Anissa ya. Silakan Anissa. Berdoa. Pimpin doanya. Ayo kawan-kawan kita berdoa dimulai. Bulan Purnamasari. Hadir Bu. Hadir. Latika. Izin Bu. Izin. Oh ini kemana itu? Saudaranya ditahan. Oh iya ya. Anissa Eka. Hadir Om. Hadir. Lilis Kurnia. Sakit Bu. Mutiara. Hadir. Berarti Latika doang ya yang izin ya. Oke. Oke, baik. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dari tujuan pembelajaran pembahasan kali ini, yakni mengenai kuatkan iman dengan berbagi ya. Di dalam materi ini tujuannya adalah kan ada di dalam kuatkan iman dengan berbagi ini materinya ada pembahasan mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini yakni untuk kita mengetahui dari makna dan isi kandungan dari kedua hadis tersebut ya. Nah, sebelum beranjak kepada materi pembahasan Ibu, dalam pembahasan ini banyak mengenai tentang diskusi. Nanti kita bikin 6 kelompok. Nah, dimulai dari pembagian kelompok dimulai dari sebelah kanan. Dengan 6 kelompok ini ada berapa orang? Semua jumlah siswanya? 38. 38. Oh iya, 38. Nah, dibikin 6 kelompok dari mulai kanan. Sebelah kanan berhitung dari mulai 6 dan balik lagi ke 1 sampai 6. Oke? Nah, sudah ya. Untuk kelompok 1 nanti berkumpul dengan kelompok 1, yang nomor 1, yang kedua berkumpul dengan nomor 2, dan seterusnya sampai 6 ya. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit dari pembahasan materi ini. Nah, semua manusia itu mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya infak, namanya sedekah merupakan sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan rezeki yang didapatkan setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana
Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yawmin yusbihul ibadu fihi tilawakani yang jilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munafiqun kama yaqulu Allahumma ati mumsikan harapan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berada di setiap pagi kecuali ada dua malaikat turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang pikir atau enggan berinfak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari isi kandungan tersebut, dari isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang pertama yakni turunnya malaikat di pagi, malaikat Allah di pagi hari. Jadi kita merasa kasihan, merasa iba terhadap orang yang lagi berusaha, serta terhindar dari suul khotimah. Selanjutnya yang ketiga, doa malaikat bagi orang yang pikir. Nah, selain itu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini, doa malaikat tuh bagi orang yang pikir mendoakan bagi orang itu yang menahan hartanya serta tidak memiliki kepedulian terhadap orang yang lemah. Malaikat akan mendoakan hartanya menjadi binasa atau bangkrut. Binasa di sini berarti hartanya tidak mengandung keberkahan dan sulit untuk berkembang dalam hal kebaikan. Nah, misal kalau untuk orang yang mikir dia enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak kepada orang lain terhadap orang yang kesusahan, pasti hartanya akan tidak ada keberkahan, tidak akan berkembang, tetap segitu-gitu aja, tidak akan bertambah. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang kita harus melatih diri kita untuk menyisihkan sedikit harta kita untuk berinfak dalam kebaikan, yakin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berinfaknya kita niatkan dalam hati, jangan kayak berinfak tapi cuman kayak sensasi sesaat agar dilihat orang banyak atau dilihat orang lain gitu. Tapi kita niatkan karena Allah lillahi ta'ala. Nah, ini dari pembahasan hadis yang pertama. Untuk pembahasan hadis yang kedua, dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang bunyinya an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul yawm min al-sufla wa bada liman taqulu wa khairu sadaqati an yufid gina wa man yastaqib. Untuk pembahasan hadis yang kedua, dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang bunyinya an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul yawm min al-sufla wa bada liman taqulu wa khairu sadaqati an yufid gina wa man yastaqib yufi.
dan tidak mengandung keberkahan. Jadi dia menahan hartanya, tetapi padahal orang yang di luar sana membutuhkan sesuatu yang mereka butuhkan gitu kan. Tetapi orang yang punya kelebihan harta tidak memberikan harta kepadanya. Nah, sementara hadis dari Hakim bin Hizam mengandung anjuran yang sama terkait dengan keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni derajat orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Serta tuntutan tentang prioritas sedekah terhadap keluarga dan perintah untuk menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kecuali dalam kondisi terdesak dan darurat. Yang seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kita utamakan dulu keluarga kita. Setelah keluarga kita tercukupi, setelah semuanya sudah memang tercukupi keluarga kita, barulah kita ada kelebihan harta yang mesti kita bagi kepada orang lain. Nah, barulah kita memberinya kepada orang lain harta yang dari kelebihan harta kita tadi. Nah, kedua hadis tersebut yang telah dijelaskan memiliki kesamaan bahwa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang mulia, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan terhadap sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Nah, oke, dari manfaat infak di jalan Allah ini dalam kehidupan, dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita agar membiasakan hidup tolong kepada sesama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dari kelebihan harta setelah keperluan terpenuhi, artinya setelah dia memiliki keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, seperti yang ibu yang jelaskan tadi ya, bahwa kita utamakan dulu keluarga kita, baru kepada orang lain. Apabila keluarga kita sudah terpenuhi semuanya, barulah kita bersedekah kepada orang lain, kepada fakir miskin. Yang keempat, menjaga kehormatan diri. Memelihara diri dari meminta-minta dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dapat membuahkan rezeki yang baik dan jalan menuju kemuliaan. Orang yang menjaga kehormatan dirinya atau infak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia akan mulia. Tadi ibu juga sudah menjelaskan ya, bahwa yang memberi lebih baik daripada yang meminta-minta juga. Kita Allah melaknat orang yang meminta-minta padahal dia tidak miskin-miskin banget gitu ya. Dia nggak fakir
misalkan kayak banjir, kayak longsor. Nah, kita sesama manusia, sesama muslim, apabila mendengar dari kayak tetangga kampung atau tetangga luar daerah kita, tapi masih sesama manusia, sesama muslim, kita sebagai sesama manusia menganjurkan untuk membantu, misalnya kayak membantu dengan uang atau pakaian. Kalau untuk yang banjir kan masih membutuhkan banget uang. Salah satu alasan mendasarnya itu dengan tolong-menolong akan tercipta kehidupan yang bahagia, harmonis, dan damai di tengah masyarakat. Jadi kalau tetangga kita ada yang kesulitan, tetapi kita diam saja di rumah, itu akan menimbulkan suatu kayak kesulitan. Jadi kalau misalkan kita membantu sama tolong-menolong kepada tetangga kita, salah satunya pasti perdamaian dan kerukunan pun, keharmonisan pun terjadi, jadi tentram, damai gitu kan. Bentuk tolong-menolong yang saya kita jumpai kayak kesulitan. Jadi kalau misalkan kita membantu sama tolong-menolong kepada tetangga kita, salah satunya pasti perdamaian dan kerukunan pun, keharmonisan pun terjadi, jadi tentram, damai gitu kan. Bentuk tolong-menolong yang saya kita jumpai itu dengan cara berinfak dan bersedekah kepada kaum lemah. Infak atau sedekah merupakan salah satu bentuk pertolongan kepada orang yang kesulitan. Allah SWT akan memberikan pertolongan pada hari kiamat bagi seorang yang menolong orang yang kesulitan. Kita menolong di dunia, pasti Allah akan memberikan pertolongan di akhirat nanti. Jadi walaupun meski kita di dunia kita tidak ada yang membantu, tetapi nanti Allah ganti di akhirat nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengeluarkan harta sebagian hartanya untuk berinfak, maka itulah tanda kejujurannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kuatnya iman seseorang. Nah, selain itu bersedekah dan berinfak itu suatu kuatnya iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ikut gembira ketika melihat senyum bahagia dari orang yang kita bantu. Melihat orang yang kita bantu lagi berusaha, kita tolong. Nah, dia langsung senyum bahagia. Itu suatu kebahagiaan tersendiri kepada kita dalam diri kita. Walaupun kita menolong sedikit, padahal sedikit, tetapi yang memang sangat dibutuhkan, melihat mereka senyum itu merasa kita itu bahagia gitu terhadap mereka. Karena itulah cara kita untuk menumbuhkan empati kita. Kita merasakan tersendiri apa yang mereka rasakan. Nah, oleh karena itu jelas sekali orang yang tidak membantu, orang yang bakti, yang kikir itu sangat rugi, karena dia melewati pahala-pahala yang Allah telah siapkan nanti baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Penjelasan dari sini sudah paham semua ya? Ya, sudah paham semua. Itu berhak dia menerima dari si pemberi tersebut. Adapun yang dilarang oleh Allah ialah bila seorang tidak sangat membutuhkan kecuali sangat terpaksa karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Dia tidak terpaksa, tapi dia meminta-minta, itu yang tidak dibolehkan. Kecuali kalau dia terdesak, tidak sangat membutuhkannya, boleh dia menerimanya, boleh dia memintanya. Itu ya yang penjelasan yang pertama.
sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ibda binafsika fatasaddaq alaihi fa in fadalla syai'un failah lika." Yang artinya mulailah dari dirimu bersedekah untuknya, jika ada sisa maka untuk keluargamu. Nah, kita utamakan keluarga kita. Apabila ada lebih dari harta kita, sudah mencukupi keluarga kita, baru kita bersedekah. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kan ibu sudah menjelaskan dari hadis pertama sampai hadis terakhir dan penjelasan hadis isi kandungannya semuanya. Sekarang kalian dibaca terlebih dahulu agar lebih paham. Buka buku paketnya, dibaca. Terus setelah dibaca ditulis dari hal yang intinya dari hadisnya juga ditulis ya, dari kedua hadis tersebut ditulis. Nah, jika tidak ada yang kalian pahami bisa kalian tanyakan kepada ibu kasih waktu